Halo, selamat malam Sobat SN sekalian. Ketemu lagi dengan saya. Untuk hari ini kita akan membahas bersama-sama terkait tentang peraturan mendasar yang berkaitan dengan keuangan, yaitu tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yang sebagaimana telah kita ketahui bersama telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perencanaan anggaran, maksud saya tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Baik, sebelum kita menuju ke materi utama, yaitu membaca terkait tentang peraturan tersebut, untuk di awal mungkin akan kita bahas terkait tentang beberapa perubahan pasal yang ada di Peraturan Menteri Keuangan atau biasa kita sebut sebagai PMK 107 tahun 2024. Itu ada di pasal 5, pasal 6, pasal 10, pasal 16, pasal 18, 19, 25, 27, dan tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pada sesi berikutnya. Untuk sesi kali ini kita akan membaca PMK 62 tahun 2023 yang sekaligus langsung akan kita baca perbaharui dengan PMK nomor 107 tahun 2024. Izin saya share screen teman-teman semua. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang A. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 131 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pasal 7 ayat 2, Pasal 8 ayat 7, Pasal 10 ayat 4, Pasal 11 ayat 2, Pasal 14 ayat 4, Pasal 18 ayat 6, Pasal 19 ayat 5, Pasal 23, Pasal 24 ayat 2, Pasal 25 ayat 7, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 40 ayat 6, Pasal 41 ayat 9, Pasal 42 ayat 2, Pasal 43 ayat 6, Pasal 44 ayat 2, dan Pasal 47 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi kepada kementerian negara atau lembaga dan pemerintah daerah perlu mengatur ketentuan mengenai rencana kerja anggaran kementerian negara atau lembaga dan bendahara umum negara, monitoring dan evaluasi anggaran, serta tata cara pemberian penghargaan dan atau sanksi kepada kementerian negara atau lembaga dan pemerintah daerah.
B. Bahwa untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan prinsip akuntansi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan, serta berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menetapkan kebijakan dan pelaksanaan anggaran negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf A dan huruf O Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawaban negara dan pertanggungjawaban anggaran. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 tutup kurung. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 103 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5423 tutup kurung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 229 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6267 tutup kurung. 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2022 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 122 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6794. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850. 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi kepada kementerian negara atau lembaga dan pemerintah daerah dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 74. 7. Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 98. 8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 118 PMK.01/2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 1031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.01/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.01/2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 954. Memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Rencana kerja dan anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga
Rencana Kerja dan Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara. 2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing-masing kementerian negara atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian negara atau lembaga. 3. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKA-BUN, adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari pembantu pengguna anggaran Bendahara Umum Negara yang disusun menurut bagian anggaran Bendahara Umum Negara. 4. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. 5. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal atau Chief Financial Officer, yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran. 6. Bagian anggaran adalah kelompok anggaran negara menurut nomenklatur kementerian negara atau lembaga dan bendahara umum negara dalam menjalankan fungsi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan. 7. Bagian anggaran kementerian atau lembaga, yang selanjutnya disingkat BAKL, adalah bagian anggaran yang menampung belanja pemerintah pusat yang pagu anggarannya dialokasikan pada kementerian negara atau lembaga. 8. Bagian anggaran bendahara umum negara, yang selanjutnya disingkat BABUN, adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara atau lembaga. 9. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. 10. Anggaran pendapatan dan belanja negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 11. Klasifikasi organisasi adalah pengelompokan alokasi sesuai dengan struktur organisasi kementerian negara atau lembaga dan bendahara umum negara. 12. Klasifikasi fungsi adalah pengelompokan alokasi sesuai fungsi kepemerintahan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. 13. Klasifikasi jenis belanja adalah pengelompokan belanja negara berdasarkan jenis belanja dan transfer ke daerah. 14. Klasifikasi pembiayaan adalah pengelompokan pengeluaran pembiayaan berdasarkan jenis pengeluaran pembiayaan. 15. Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 16. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. 17. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi dalam kurung 12 bulan, serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 18. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat. 19. Pemberian pinjaman adalah pinjaman pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, badan usaha milik negara,
lembaga, dan atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. 20. Menteri atau pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. 21. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 22. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara atau lembaga. 23. Pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN. 24. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. 25. Kementerian negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 26. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Direktorat Anggaran Bidang adalah unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang terdiri dari Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan atau Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan bagian anggaran Bendahara Umum Negara. 28. Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi, lini kementerian atau lembaga, atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian atau lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 29. Satuan kerja bagian anggaran BUN yang selanjutnya disebut Satker BUN adalah unit organisasi lini BUN yang melaksanakan kegiatan BUN dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran BUN. 30. Program RKA-KL dan RKA BUN yang selanjutnya disebut program adalah penjabaran kebijakan beserta rencana penerapannya yang dimiliki kementerian atau lembaga dan BUN untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam mencapai hasil atau outcome tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga dan fungsi BUN dimaksud serta visi dan misi presiden. 31. Kegiatan RKA-KL dan RKA BUN yang selanjutnya disebut kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam mendukung terwujudnya sasaran program. 32. Keluaran adalah barang atau jasa yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. 33. Klasifikasi rincian output yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan atas rincian output yang disusun dengan mengelompokkan muatan rincian output yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor atau bidang atau jenis tertentu secara sistematis. 34. Rincian output yang selanjutnya disingkat RO merupakan keluaran real yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian atau lembaga yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. 35. Sistem informasi adalah sistem yang dibangun, dikelola, dan atau dikembangkan oleh Kementerian Keuangan guna memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan atau monitoring dan evaluasi anggaran yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. 36. Belanja berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas,
prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. 37. Aparat pengawasan intern pemerintah, kementerian atau lembaga yang selanjutnya disingkat APIP-KL adalah Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Utama atau Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. 38. Pinjaman luar negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 39. Pinjaman dalam negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. 40. Hibah pemerintah yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 41. Surat berharga syariah negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Penerimaan negara bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. 43. Rupiah murni pendamping yang selanjutnya disingkat RMP adalah dana rupiah murni yang harus disediakan pemerintah untuk mendampingi pinjaman dan atau hibah luar negeri. 44. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 45. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 46. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian Lembaga atau Rencana Kerja Kementerian Lembaga yang selanjutnya disebut Renja KL adalah dokumen perencanaan kementerian atau lembaga untuk periode 1 tahun. 47. Indikasi kebutuhan dana pengeluaran bendahara umum negara yang selanjutnya disebut indikasi kebutuhan dana BUN adalah indikasi dana dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban pemerintah yang penganggarannya hanya ditampung pada BA BUN. 48. Transfer ke daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 49. Dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik
yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. 50. Dana alokasi khusus fisik yang selanjutnya disebut DAK fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 51. Dana alokasi khusus non-fisik yang selanjutnya disebut DAK non-fisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. 52. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 53. Dikonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disebut dikonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 55. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Wah, ternyata cukup panjang sekali nih. Kita baru sampai di poin 50-an tadi ya teman-teman. Ada sekitar lebih dari 100 penjelasan. Baik, untuk di awal saya pikir mungkin 50 berapa kita tadi? 55 sampai 55 dulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Mungkin begitu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.